Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar Dialog Teologi Sintas Iman bersama Dr. Bambang Nursena. Dalam webinar ini, kita akan membahas berbagai hal mengenai kekristenan dan bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mempertanggungjawabkan iman kita. Berikut adalah cuplikan-cuplikan video dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta webinar yang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada hari Kamis jam 7 malam. Bagi Anda yang ingin mendaftar, Anda bisa klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik link yang terdapat pada caption di bawah ini. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Dalam Kisah Para Rasul dikatakan umat Kristen non-Yahudi dilarang makan makanan yang dipersembahkan ke berhala, sedangkan Paulus menuliskan bahwa sebetulnya itu tidak menjadi masalah bagi kita secara pribadi. Yang penting jangan menjadi batu sandungan. Ini apakah merupakan pertentangan atau perkembangan? Bukan pertentangan dan bukan perkembangan. Yang dikatakan Paulus yang mirip seperti yang dikatakan Yesus. Bukan yang keluar dari, yang masuk ke dalam mulutmu, tapi yang keluar dari mulutmu. Itu kan jiwa hukum. Kalau dalam bahasa hukumnya itu jiwa hukum. Jadi hukum itu ada yang sifatnya normatif, apa artinya yang mendasari larangan, yang mendasari aturan. Tetapi juga hukum bermakna positif. Bermakna positif itu undang-undang. Undang-undangnya puasa pada bulan penebusan dosa misalnya. Itu undang-undangnya. Tapi ketika kamu puasa dan kamu itu gerundel dalam hati, itu batal sebetulnya karena apa? Semua dilakukan dengan keikhlasan. Ketika Anda tidak boleh makan, bagi orang Yahudi sesuatu yang tame, yang tidak boleh dimakan, tetapi itu memang benar tidak masuk ke dalam mulutmu, tapi yang keluar dari mulutmu kamu mengumpat orang, itu kan jiwa hukumnya tidak kena. Maka ada dalam riwayat, sebuah riwayat dalam Talmud, ya, ada seorang non Yahudi goyim mengejek orang Yahudi, itu ujian sebetulnya. Dia mengatakan begini, daging yang sangat segar sudah dimasak dan siap disajikan untukmu di rumahku. Datanglah. Orang Yahudi yang mungkin sedang lapar bertanya, daging apakah itu? Dia mengatakan kazir atau babi. Lalu Yahudinya mengatakan, raka, dasar kamu itu goyim, dasar kamu itu tidak bodoh, dasar kalah. Itu kan ungkapan-ungkapan yang sebetulnya mungkin bagi orang Yahudi. Non-Yahudi itu ujian atau guyonan, ditanggapi betul-betul dan kamu raka. Raka itu yang diterjemahkan kafir dalam Injil Matius pasal 5 ayat 21 itu. Dan kepada setiap orang yang mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, harus diserahkan ke mahkamah agama, itu kan yang keluar dari mulutnya. Hukum positifnya dilakukan, sekalipun dengan grundel, tapi mulutnya mengumpat. Itu yang dimaksud. Itulah jiwa hukum. Yang dikatakan Paulus juga seperti itu. Inti dasarnya di Kisah Para Rasul, jangan makan jangan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu konteksnya ritual. Ritual ketika seorang datang ke kuilnya Zeus, ketika datang ke kuilnya Jupiter, yang lain-lain makan daging persembahan, ya dia makan juga, ya. Tapi kemudian aturan-aturan moral seperti ini dipaksakan terlalu jauh. Misalnya datang ke pasar, mau beli daging sapi, tetangganya bisiki, jangan, itu tadi dari kuilnya Jupiter gitu loh. Nah, kemudian timbul prasangka kepada orang lain,
Dasar kamu penipu, daging udah kamu persembahkan di berhala, kamu jual lagi, itu kan jadi dosa akhirnya. Maka kemudian jangan karena kebebasan kita ini menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Karena apa? Kita tidak mencontohkan dalam perilaku kesalehan kita secara sosial, hanya ritualnya yang kita pakai. Itu loh kira-kira. Jadi konteksnya beda antara kisah Rasul, ya, itu putusan yang bersifat normatif, ya, sementara di dalam 1 Korintus pasal 8 itu sifatnya aplikatif kontekstual. Konteksnya apa dulu? Gitu loh. Boleh saja Anda tidak suka makan kelelawar atau makan tikus, ya. Tapi kira-kira kalau Anda baru kenal sama orang Minahasa di pasar Tomohon, oh dasar kamu wong geragas lah, itu kan nggak boleh ngomong begitu. Melukai orang lain. Jadi kita boleh menahan diri, makanan tertentu tidak bisa masuk ke dalam mulut kita. Tetapi yang keluar dari mulut kita lebih jahat daripada pahala yang kita harapkan dari sekedar makanan tadi, gitu loh. Saya kira itu yang dimaksud itu. Terima kasih Anda sudah menyaksikan cuplikan dialog teologis lintas iman bersama Dr. Bambang Nursena. Jangan lupa segera daftarkan diri Anda dengan klik link bit.ly/dialog lintas iman, atau Anda bisa klik pada link yang ada di caption saat ini juga. So, informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.